kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam Dialog Wanita. Masih dengan tema yang sama, mencari solusi terbaik pengisian perangkat desa dan menangkal jual beli jabatan bersama dengan Mas Bub dan juga ada Pak Munir. Baik, ini ada beritanya sangat luar biasa ya ini. Dari salah satu media, bahwasannya memang benar nggak sih harga kursi kepala dusun di salah satu itu adalah 250 juta. Dan ini peserta ujian mengadu kepada KPK dan juga Bupati Kediri. Mas Bu, benar nggak sih berita itu? Ya, kalau ada kebenaran itu dan bisa dibuktikan, maka saya dengan senang hati untuk memberikan sanksi yang tegas. Tapi sejauh ini kami dari pihak pemerintah kabupaten belum bisa menemukan bukti konkretnya. Karena memang banyak juga masyarakat yang melaporkan kesulitan untuk membuktikan hal tersebut. Nah, ini yang saya berharap dari sekian banyaknya pendaftar atau peserta, ada yang punya keberanian untuk bisa melakukan merekam kalau memang betul ada transaksi tersebut, maka itulah yang akan dijadikan dasar bagi kami untuk mengambil sikap. Baik, seperti itu ya. Berarti sejauh ini aduan-aduan masyarakat terkait dengan pengisian perangkat desa yang telah terdengar sampai dengan Mas Bub ini paling banyak yang seperti apa, Mas Bub? Oh, bahkan ada yang jumlahnya miliaran dalam satu desa itu perputarannya. Sampai miliaran seperti itu, tapi Ya, belum terbukti konkret atau seperti apa, Mas Bub? belum. Jadi kalau sekedar aduan, banyak sekali aduan ini yang mulai ada yang dari tarifnya untuk satu jabatan 800 juta, ada yang dalam satu desa itu diindikasi uang perputaran uang yang mencapai miliaran, tapi ini kan semua asumsi dan aduan. Betul. Bentuknya bukan sebuah kejadian konkret yang mana bisa ditemukan dua alat bukti yang cukup bahwa ini terjadi kecurangan kan begitu. Betul sekali. Baik, Pak Munir, menanggapi aduan-aduan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Mas Bub tadi, seperti apa, Pak Munir? Eh, saya pikir memang memang semestinya ketika memang itu memang gini Mbak Mbak Intan ya, ketika berbicara tentang aduan itu kan untuk kemudian ditindaklanjuti, kemudian kemudian ditindak juga, kita di dalam negara hukum yang menganut asas positivistik kayak di Indonesia ini tidak bisa kemudian hanya menyangka mengadu saja, kemudian itu memang di dalam asas pembuktian dan sebagainya memang harus sesuai dengan bukti. Tadi sudah saya singgung Mbak Intan ya, ketika masyarakat kita kadang sadar hukumnya itu masih minim. Jadi tadi saya singgung, ketika menguntungkan itu nggak akan, dan itu pasti sulit sekali. Ketika dua orang itu bertransaksi dan kemudian di situ itu saling menguntungkan, pastilah tidak akan bagaimana mungkin kita itu melakukan satu tindak kejahatan berdua, kemudian kejahatan itu kita tunjukkan atau bahkan kita jadikan sebagai Betul. bukti, itu kan nggak akan mungkin terjadi. Tetapi ketika pihak luar ini akan mengungkap, ini tentu kesulitan karena memang sifatnya tertutup, dan ini memang butuh kesadaran. Tadi memang disinggung butuh keberanian terutama dari peserta. Kalau ada peserta yang mungkin dia lolos tapi karena itu melakukan satu jual atau dia telah memberikan atau membeli jabatan itu, kemudian dia harus berkorban berapa ratus juta pun, saya yakin masih juga berani itu memberikan imbalan dengan syarat bahwa kamu harus jujur, saya tidak perlu yang namanya jabatan, tapi saya menjadi saksi sendiri bahwa saya kemarin itu lulus karena saya membayar. Itu mungkin ini masyarakat malah akan mengapresiasi semacam itu. Saya itu kemarin membayar dan saya itu sudah lulus. Tapi saya tidak mau dilantik karena saya memang kemarin itu melakukan semacam itu. Walaupun itu saya juga nggak yakin itu akan terjadi. Jadi sekali lagi ini butuh kesadaran bersama di antara khususnya masyarakat Kediri, bagaimana kalau kita mau menghilangkan atau yang namanya melawan praktek jual beli jabatan dan sebagainya, memang harus begitu. Tapi kalau kita itu hanya kemudian penonton di luar, nggak akan mungkin kita ketemu. jadi Betul. jadi mungkin semacam itu, Mbak Intan. Baik, terima kasih Pak Munir. Terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Munir, ini memunculkan pertanyaan yang cukup
ini ya, cukup sensitif seperti itu, Mas Bub. Mungkin ini mohon maaf ya apabila menyinggung Mas Bub sendiri terkait dengan ini kan Ya, Mas Bub ini adalah orang yang nomor satu di Kabupaten Kediri ya. Pasti banyak sekali yang mungkin tiba-tiba mendekati Mas Bub, baik itu ASN atau orang lain yang mungkin memberikan sesuatu atau menawarkan sesuatu untuk mendapatkan posisi yang strategis. Itu pernah nggak Mas Bub mengalami hal-hal seperti itu? pernah. Saya harus Apa Mas akui Bub? pernah. Mm-mm. Akan terlalu Seperti apa naif itu Mas bagi Bub? saya kalau saya bilang nggak pernah. Saya pernah mengalami hal tersebut, tapi ya tinggal kita tolak bahwa sudahlah duitnya buat sedekah aja, jangan dipakai buat yang seperti itu. Itu tidak musimnya lagi sekarang di Betul. Kabupaten Kediri Mm-mm. bawa duit untuk jabatan. Mm-mm. Tapi kalau ditanya apakah pernah, saya harus akui saya pernah Pernah. mengalami hal di dalam situasi saya ada orang meminta kepada saya untuk satu jabatan tertentu. Baik, luar biasa ya ini Mas Bub ini jujurnya luar biasa. Tapi Mas Bub yang ditakutkan dari hal-hal itu kan pasti di belakang sana itu banyak sekali masyarakat yang tidak sejalan dengan Mas Bub mungkin karena tingkah-tingkah yang tindakan-tindakan yang sudah dilakukan Mas Bub. Pernah nggak ada rasa khawatir atau malah sudah banyak saat ini yang di belakang sana itu malah tidak sejalan dengan pemikiran Mas Bub? Ya, artinya dalam setiap keputusan, dalam setiap kepemimpinan, saya yakin kepemimpinan itu dinilai dari bagaimana seorang pemimpinnya berani mengambil keputusan atau tidak. Nah, dalam Betul. setiap mengambil keputusan ini maka harus dilihat negatif vibes-nya atau positif antara negatifnya. Mm-mm. Nah, maka di saat saya mengambil keputusan, ini juga nggak mungkin bisa menyenangkan 100% seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi pasti ada pihak-pihak yang tidak diuntungkan, baik dari apapun itu bentuk keputusannya, mulai dari hal kecil menutup SLG saja. Pasti ada PKL yang nanti akan berteriak, yang mana mereka sudah 2 tahun terakhir tidak bisa berjualan. Nah, begitu pula dengan pengisian perangkat desa di saat saya meminta ujian ulang, itu saja pasti banyak pihak-pihak terkait yang sudah tidak senang dengan keputusan yang saya ambil. Tapi saya rasa teman-teman kepala desa di Kabupaten Kediri pun juga akan belajar, dan memang satu proses atau langkah kecil yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan keterbukaan itu. Jangan sampai pengisian perangkat ini Pemkapnya atau Pemdanya turut serta. Ini yang jauh lebih mengerikan lagi. Kalau sudah Pemdanya turut serta, sama sekali tidak bisa dibuktikan oleh siapapun kecuali KPK yang bisa membuktikan. Baik, terima kasih Mas Bub. Kita ke Pak Munir ya Pak Munir terkait dengan hal ini, reformasi birokrasi. Yang pasti apa yang telah disampaikan oleh Mas Bub tadi mungkin juga menjadi tantangan bagi Mas Bub sendiri, bagi pemerintah Kabupaten Kediri. Kalau menurut Pak Munir sendiri, tantangan dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Mas Bub seperti apa? Eh, yang pertama sih, kalau kita melihat ya ini bagaimana kemudian pada pokok yang menjadi inti daripada apa yang menjadi tema kita hari ini saja, bahwa ketika kita melihat yang namanya satu dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan proses ini, mau tidak mau saya berharap ini keberanian untuk mengambil keputusan ini memang sangat dibutuhkan. Jadi saya sudah sampaikan, sudah singgung juga bahwa biarlah lambat tapi kita harus selamat. Betul. Biarlah kita itu telat, tapi itu nanti tidak akan membawa madorot, kan begitu. Daripada kemudian kita itu harus tergesa-gesa, sementara saya tentu tidak bisa membayangkan bagaimana di tingkat pemerintahan desa Kabupaten Kediri yang melakukan ujian ulang ini, ketika ada satu pertanyaan yang di situ apa yang menjadi dasar kamu untuk melakukan ujian ulang, ini yang pertama, dan kamu anggarannya itu dari mana, ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana apa yang harus dijawab. Tapi walaupun demikian, ini adalah satu tantangan, dan ini sekaligus ya dalam waktu hari-hari ini juga pasti nanti akan butuh satu jawaban yang pasti bagaimana di dalam hal untuk mewujudkan, untuk menjadikan pedoman bagaimana di dalam pemerintahan itu ada asas umum pemerintahan yang baik, ada transparansi, kemudian keterbukaan, ada kepastian hukum, akuntability dan sebagainya. Itu harus memang, dan tidak kalah pentingnya ada satu
yang menjadi poin daripada semuanya itu adalah keadilan. Nah, keadilan ini memang harus diberikan kepada segenap seluruh rakyat Indonesia, tidak harus pandang dulu siapa mereka itu. Ini mungkin butuh keberanian, dan saya sepakat juga dengan Mas tadi ini. Memang seorang pemimpin ini buktinya keputusan untuk mengambil. Bagaimana kalaupun ini kebiasaan kita itu sudah sejak dulu, karena memang peraturan ini masih problem. Saya jamin bahwa nanti ke depan, kalaupun ini sudah tertib, sudah memang secara dasar hukum memang sudah tertata baik dan bisa dipertanggungjawabkan berasas kepastian hukum yang kuat, saya jamin akan saya laksanakan. Nah, ini mungkin satu keberanian memang untuk mengatakan yang semacam itu. Lagi-lagi semua kita kembali kepada morality kita dan kemudian semangat kita untuk membangun kediri ini menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Pak Munir. Mas Bub, terakhir terkait dengan ujian ulang ya, yang pasti ini juga mungkin menjadi solusi terbaik jadi dari pengisian perangkat desa ini ya. Tapi untuk menangkal jual beli jabatan seperti apa, Mas Bub? Untuk menangkal jual beli jabatan di dalam ujian ulang ini, maka yang tadi saya sampaikan berkali-kali, proses jual beli jabatan ini ada di tingkat desa. Maka kami pemerintah kabupaten hanya bisa, ikhtiar kami itu sudah mentok sampai pada tatanan membatalkan, menghentikan, atau mensetujui. Karena apa? Karena sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, di situ diamanatkan bahwa pengisian perangkat itu menjadi hak atau menjadi kewajiban dari setiap desa. Nah, setelah kita kembalikan haknya, maka ya pemerintah kabupaten hanya menjadi fungsi monitoring. Betul. Tapi kan yang menjadi berbahaya ini, kalau pemerintah kabupaten yang memonitor dan ikut atau turut serta dalam proses pengisian perangkat, ini menjadi problem yang sangat mengerikan. Maka akan terjadi sebuah jual beli jabatan yang terstruktur, sistematis dan masif. Nah, ini kalau cara untuk menanggulangi jual beli jabatan, kalau bagi saya, kalau ini tidak dibuka kepada perangkat, maka kasus ini tidak akan pernah terbuka. Kalau ini tidak diberikan kepada perangkat desa, pengisian perangkat desa tidak kita kembalikan kepada pemerintah desa, hal-hal seperti ini tidak akan pernah dilihat oleh masyarakat, walaupun mungkin dulu sudah pernah merasakan. Masyarakat dulu banyak yang kecewa dengan hasil pengisian perangkat. Tapi kalau ini kita tidak berikan kepada pemerintah desa, maka tidak akan muncul ke permukaan seperti ini. Dan menurut hemat saya rasa kalau bicara menangkal sepenuhnya, saya tadi sudah katakan berkali-kali, saya bukan tukang sulap, saya nggak bisa menyelesaikan semua persoalan di kabupaten ini dengan sebegitu cepatnya. Tapi bahwa saya tadi sepakat dengan Pak Munir bahwa kita ini harus berhati-hati dengan segala hal, mulai dari kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, saya sangat sepakat. Maka bagaimana proses ini nanti kita lihat ke depannya, dan terus terang saya sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait peraturan yang ada, mulai dari tatanan tertinggi hingga Perbup nomor 48 tahun 2021 dengan Pak Munir ini. Saya terus terang cukup tertarik untuk mengkaji lagi mana saja loophole-loophole yang kita harus perbaiki, mana saja yang mungkin perlu kita revisi, perlu kita benahi supaya ke depannya 2022-2023 dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan itu produk hukumnya atau dasar hukumnya itu sudah jauh lebih jelas. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Intan. Baik, terima kasih Mas Bub. Yang jelas pembinaan, monitoring, pengawasan itu akan selalu dilakukan oleh pemerintah kabupaten ya untuk pemerintah-pemerintah yang ada di desa. Kalau katanya Pak Munir, solusi terakhir biar hukum yang berbicara. Seperti itu ya Pak Munir? Baik, yang jelas kami ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita. Terima kasih Mas Bub sudah hadir dan memberikan informasinya kepada pemirsa Madu TV. Oke, terima kasih Mbak Intan, terima kasih Pak Munir. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Bub. Semoga lancar segala program yang ada di Kabupaten Kediri.
Amin. Amin. Baik Pak Munir, terima kasih juga atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi tindak lanjut ya, nanti bisa ditindaklanjuti terkait dengan Perbub yang tadi yang dikatakan oleh Mas Bub. Yang jelas sekali lagi terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Mas Bub atau Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dan juga Dr. Samsul Munir, SHI MAG selaku dosen hukum tata negara. Dan untuk pemirsa Maru TV kami juga ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya pada Wani Talk di Jumat 24 Desember 2021 malam ini dengan tema mencari solusi terbaik pengisian perangkat desa dan menangkal jual beli jabatan. Semoga bermanfaat. Saya Intan Laila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngoyo mas, ojo ngelamun. Rinio nonton TV tulung aku. Bagus acaranya, berkualitas tayangannya. Madu TV menghibur kita semua. Ayo ngoyo mas, ojo ngelamun. Rinio nonton TV tulung aku. Bagus acaranya, berkualitas tayangannya. Madu TV menghibur. Acara ini dipersembahkan oleh Jamu Tetes Bio HSA